Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu. Saya guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MI Nurul Hikmah Linggapura, Kecamatan Selagalingga, Kabupaten Lampung Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG Darjat 1 di Universitas Islam Negeri Salatiga. Hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja yang di sini akan bertemakan Wali Songo dan akan menjabarkan tentang Sunan Kudus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran mulai, karena kita sudah melaksanakan pemeriksaan buku dan kaos kaki dan tadi sudah baris, alhamdulillah kalian tertib. Kabarnya sehat semuanya ya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sebelum kita menginjak ke pelajaran, kita berdoa dulu semuanya. Ya, tangan di atas meja semuanya. Kepala menunduk. Ya, Iqra bidoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taqabbalallah minna wa minkum, minna wa minkum, wa taqabbal ya karim, wa taqabbal ya karim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinnan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu. Ya, silakan buku belajarnya. Yuk. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang Wali Songo, ya. Yang sebelumnya kita sudah belajar yaitu tentang Sunan Muria. Sekarang kita akan melanjutkan ke pelajaran Sunan Kudus. Bagaimana perjalanan Sunan Kudus dalam berdakwah, ya? Nah, nanti
kalian di sini tolong dipahami, Ibu akan membacakan serta menerangkan. Nah, apa yang kira-kira menurut kalian penting silahkan ditulis ya, agar kalian ingat. Dan nanti di sini akan ada suatu pertanyaan dari Ibu yang harus kalian jawab ya, seperti itu ya. Jadi sebelum pelajaran kita mulai, apakah anak-anak masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Iya. Kemudian tepuk semangat masih hafal? Tepuk semangat. Masih lemas, belum semangat ya? Ya, paling belum pada sarapan ini kayaknya ya. Nah, yuk ulang lagi. Tepuk semangat. Oke, terima kasih buat semuanya. Dan di sini kita lanjutkan kembali untuk pelajaran yang sekarang, yaitu kita akan membahas tentang siapa tadi? Sunan. Jika Sunan Muria adalah sunan yang mempunyai karomah tinggi, karomah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni beliau bisa membangun masjid di puncak gunung ya. Di situ sudah jelas bahwa Sunan Muria itu membangun masjid di atas puncak gunung. Ya, gunung yang disebut yaitu Gunung Muria. Nah, kemudian selanjutnya adalah Sunan Kudus. Apakah kalian sudah tahu kelebihan dari Sunan Kudus? Belum? Sunan Kudus itu siapa? Sunan Kudus itu siapa? Ayo, masa nggak hafal? Maulana Malik. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden. Yuk, lanjut. Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Sunan Bonang Maulana Maktum. Sunan Rajat Raden Qasim. Sunan Kalijogo Raden Syahid. Sunan Muria Raden Umar. Sunan Kudus Jafar Shadiq. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya, baru saja kalian sebut yaitu Sunan Kudus adalah siapa tadi? Sunan Jafar Jafar Shadiq. Nama lain dari Sunan Kudus adalah Jafar Shadiq. Nah, yuk kalian perhatikan dengan seksama ya. Kalian perhatikan dengan seksama. Ibu akan membacakan serta menerangkan apa yang ada pada riwayatnya Sunan Kudus. Oke. Biografi Sunan Kudus. Ya, beliau adalah putra dari pasangan Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung atau panglima perang Kesultanan Demak, yaitu pada Kerajaan Demak, ya. Dan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Ano Manyura binti Nyai Ageng Malaka bin Sunan Ampel. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 bin Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Jamaluddin Al-Husain ya. Di sini dikenal dengan sebutan nama yaitu Ja'far Shadiq ya. Bin Rasulullah SAW. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 saat sedang menjadi imam ya, saat sedang menjadi imam dalam sholat ya. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun berapa? 1550 ya, di kota Kudus, tepatnya di Desa Kauman, Kecamatan Kota Kudus ya. Kemudian perjuangan dakwahnya bagaimana? Ada yang tahu? Perjuangan dari Sunan Kudus. Ayo, perjuangannya dari Sunan Kudus adalah berdakwah melalui apa? Melalui berdagang, kemudian mendekati para nelayan,
kemudian dengan cara pendidikan, ya. Jadi itu cara berdakwahnya, pendekatannya langsung dengan masyarakat. Coba, apakah ada yang tahu? Sebelum Sunan Kudus datang, mayoritas penduduk di Demak atau di Kudus itu adalah beragama apa dan apa? Ya, yang menyembah dewa agama apa? Hindu dan Buddha. Ya, Hindu dan Buddha. Pada masa Sunan Kudus menyebarkan Islam, penduduk Kudus dan sekitarnya masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Nah, karena mereka masih memeluk kepercayaan dan memegang teguh adat istiadat lama, perjuangan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam tak berbeda jauh dengan para wali-wali sebelumnya. Halangan, rintangan, bahkan ujian-ujian di perjalanan beliau berdakwah itu hampir sama, tidak jauh-jauh beda dengan wali-wali sebelumnya. Tuh ya. Kemudian pada tahun 956 Hijriah, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid. Sudah pernah ada yang ke Sunan Kudus? Nah, masjidnya di desa Kerjasan, ya. Desanya namanya Desa Kerjasan Kudus. Ya, Kudus Kulon yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus, ya. Dan bertahan hingga sekarang. Sekarang Masjid Agung Kudus berada di alun-alun Kudus, Jawa Timur, Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah. Nah, kalian tahu nggak bentuk Menara Kudus itu? Nih, bentuknya seperti ini. Nih, kok perpaduannya seperti bangunannya ini aneh ya? Masjid tapi kok sepertinya aneh ya, gitu ya? Iya enggak? Nah, mengapa dibuat seperti ini? Karena saat pembangunan Masjid Kudus ini adalah berkombinasi dengan budaya atau adat istiadat yang ada di situ, karena memang di situ menyatukan antara agama Hindu, Buddha, dan Muslim atau Islam, ya. Agama yang diajarkan Sunan Kudus adalah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kemudian di Pulau Jawa yang tentunya pas di titik ini, di titik beliau berdakwah atau di kampung di Desa Kudus ini, kebetulan mayoritas masyarakatnya memeluk agama Hindu. Jadi di sini perpaduannya adalah perpaduan Masjid Menara Kudus ini, perpaduan dari agama apa dan apa? Agama Islam dan agama Hindu. Begitu. Paham? Jadi jika ingin lebih kalian memahami lagi, kalian nanti bisa lihat di YouTube, ya. Bisa kalian lihat di YouTube. Seperti apa sih Menara Kudus itu? Wah, elit seperti candi, ya. Bentuknya hampir seperti candi, begitu. Kemudian cara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha seperti bangunan candi, kemudian bentuk menara, gerbang, pancuran, padasan wudhu, ya. Tahu padasan kan? Tempat berwudhu. Itu semuanya menggabungkan antara adat Hindu dengan Islam, seperti itu, ya. Ketika Sunan Prawata memerintah Kesultanan Demak pada tahun 1546-1549, Sunan Kudus pernah diangkat menjadi panglima perannya. Bahkan Sunan Kudus turut pula bertempur melawan Adipati Jipang Arya Panangsan, ya. Kemudian cara atau metodenya dakwah Sunan Kudus itu seperti apa? Cara dakwahnya Sunan Kudus yang pertama yaitu menghormati dan toleran terhadap agama lain. Nah, di situ agama lain itu tidak banyak, tetapi mayoritasnya adalah agama apa dan apa tadi? Hindu dan Buddha. Bagaimana caranya? Beliau merekrut masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha agar bisa ikut ke Sunan Kudus tersebut. Kemudian yang kedua yaitu akulturasi atau penggabungan budaya. Nah, kita ada budaya Islam seperti apa? Budaya Hindu seperti apa?
seperti apa? Beliau ikutin. Ya, ayo. Seperti apa sih? Misalnya, Hindu ini ada istilah kayak ada orang hamil itu ada 3 bulanan, ya? Ada acara 4 bulanan atau misalnya. Nah, di situ ada bikin obat, ada bikin yang namanya seperti 6 bulanan itu ada tingkepan kalau kita ya. Itu dulu adalah tradisi adat dari Hindu Buddha. Yang kita kombinasi adalah apa tadi? Ayo. Kenduri. Ya. Teloni itu kenduri atau sedekahan. Nah, sedekahan ini di sini dibacakan surah apa dengan apa tadi? Surah Yusuf dengan surah Maryam. Kenapa dibacakan surah Yusuf dengan Maryam? Masih sangat dipercaya jika putra nantinya yang di dalam perut itu lahir laki-laki, maka akan setampan Nabi Yusuf. Dan jika yang dikandungnya adalah perempuan atau seorang putri, maka dipercaya akan cantik secantik Bunda Maryam. Siapa sih Bunda Maryam itu? Bunda Maryam itu siapa? Bunda Maryam adalah bunda dari Nabi Isa alaihi salam. Nah, yang konon menurut ceritanya sampai hari ini Nabi Isa masih hidup dan kelak hari kiamat tiba Nabi Isa akan bangkit kembali ke dunia. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah sekian banyaknya ibu menerangkan serta membacakan, apakah ada yang kesulitan? Mohon sekiranya jika kalian ada kesulitan mohon ditanyakan, tidak apa-apa ya. Tetap karena beliau Sunan Kudus ini ada tadi wafat di mana tadi? Wafatnya di mana tadi? Di desa Kudus. Desa apa tadi? Jawa Tengah. Iya, kalau di Jawa Tengah itu desa apa? Desa ini Lanjar. Ayo. Dimakamkan di kota Kudus. Sekarang tepatnya sudah ada di alun-alun kota Kudus. Perpaduan menara tadi sudah tahu, sudah paham? Sudah. Jika sudah paham, sekarang di sini ibu ada sedikit. Ada yang bertanya enggak? Ya. Enggak ada, benar? Jika tidak ada yang bertanya, ibu akan bagikan di sini ada sedikit soal yang harus kalian kerjakan, ya. Ada soal yang harus kalian kerjakan. Ya, silakan ya, dibaca dengan cermat. Ini masih selingkaran kita belajar barusan ya, yaitu tentang Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Ayo kerjakan. Nama asli dari Sunan Kudus adalah siapa tadi? Ya, enak sekali. Mudah ya. Yang kedua, Sunan Kudus berdakwah di daerah mana? Salah satu peninggalan Sunan Kudus yang terkenal adalah
saudara umat Islam menyembelih apa tadi?
Oke. Coba siapa yang mendapatkan nilai 100? Tunjuk jarinya. Yang mendapatkan nilai 100. Mana yang dapat 100? Tunjuk jari yang tinggi. Ayana dan Mahen. Yang 90. Wow, suara terbanyak ada 90-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Tadi 80. 80 kan mah dapat 80. Yang 70 Farhan dapat 70. Yang 60. Yang 50. 40 Arya. Kamu kenapa lo ya? Hah? Ngantuk. Udah ada kah? Ini masih pagi, kenapa sudah ngantuk? Jadi itu tadi sekilas perjuangan dakwah dari siapa? Sunan Kudus. Ya, alhamdulillah kalian yang sudah mendapatkan nilai maksimal, selamat buat kalian ya. Kemudian selanjutnya pelajaran kita akhiri sampai di sini ya. Kurang dan lebihnya mungkin kalian nanti bisa pelajari lebih lanjut karena buku cetak pun sudah ada. Kalian nanti bisa baca kembali, kalian bisa pelajari kembali. Untuk pelajaran akan datang ya, untuk pelajaran akan datang besok ya, untuk hari Sabtu akan datang itu kita akan melanjutkan ke pelajaran Sunan siapa? Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu di mana? Cirebon. Sunan Gunung Jati itu di Cirebon. Nama lainnya itu siapa? Syarif Hidayatullah. Pinter ya. Jadi Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah.